Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu channel saya konsultan. Konten saya kali ini adalah tips jitu untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan share konten atau channel ini agar channel ini tetap bermanfaat bagi kita semua. Oke, yang pertama ini adalah membuat CV semenarik mungkin. Buatlah CV yang profesional dan menarik. Jelaskan pendidikan, pengalaman kerja jika teman-teman mempunyainya, keahlian dan prestasi akademik yang kalian punya. Selain itu juga, pastikan juga menyesuaikan CV dengan pekerjaan yang teman-teman lamar. Biar kemungkinan besar pihak perusahaan akan merekomendasikan kalian dalam bekerja di tempat tersebut. Biasanya saya membuat CV menggunakan Canva, karena di dalam Canva ini teman-teman bisa membuat CV secara gratis dan template-nya sudah ada, tinggal teman-teman menyesuaikan saja dengan posisi yang teman-teman lamar. Seperti yang saya singgung sebelumnya itu, pastikan untuk menyesuaikan CV dengan pekerjaan yang teman-teman lamar. Misalkan, teman-teman mempunyai pengalaman di bagian desain grafis, tetapi pada saat itu teman-teman ingin melamar pekerjaan di bagian tim produksi atau bagian yang lumayan jauh dengan pengalaman sebelumnya, ataupun teman-teman mempunyai keahlian khusus tetapi berbeda dengan pengalaman sebelumnya. Jadi menurut saya teman-teman jangan cantumkan itu jika terlalu banyak. Misalkan teman-teman sudah banyak pengalaman di bagian itu, tapi cantumkan saja beberapa saja. Oke, dan tambahi keahlian yang sesuai dengan posisi yang kalian lamar. Jadi kemungkinan besar CV yang teman-teman buat itu akan direkomendasikan oleh pihak perusahaan tersebut. Oke? Oke, yang kedua ini adalah persiapan diri secara fisik dan mental, yang dimana siapkan diri teman-teman untuk menghadapi proses seleksi dan wawancara kerja. Pelajari perusahaan yang ingin kalian lamar, praktik wawancara kerja yang umum dilakukan, dan latihan kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Biar seumpama teman-teman misalkan dipanggil di perusahaan tersebut, maka teman-teman tidak perlu gugup dan selalu percaya diri untuk menghadapi proses interview tersebut. Sebagai contoh, misalkan teman-teman ingin melamar di BUMN, PLN, ataupun dimanapun, tapi di sini saya akan menjelaskan melamar di bagian BUMN. Teman harus pahami posisi yang ingin kalian lamar, terus kalian juga harus pahami BUMN ini menjelaskan tentang apa, mulai dari gajinya, apa saja yang BUMN ini butuhkan. Jika teman-teman masuk di sini, teman-teman biasanya saya mencarinya di website resminya, misalkan BUMN. Seperti ini saya mencari tahu tentangnya di website ini dan lain sebagainya. Oke? Jadi ketika misalkan perusahaan itu melakukan interview kepada teman-teman masing-masing di sini, mereka kemungkinan besar akan menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Maka jika teman-teman tidak belajar dari awal, maka jika kalian tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, kemungkinan besar perusahaan tersebut akan berpikir, oh, dia ini gak serius bekerja di sini. Berbeda dengan yang sebelumnya dia benar-benar dipahaminya, dan kemungkinan besar jika dia sudah belajar sebelumnya, pasti pihak perusahaan akan berpikir, oh, dia ini serius ingin bekerja di sini dan di bidang ini. Jadi, teman-teman sebelum ingin melamar di perusahaan tersebut, teman-teman harus pahami atau pelajari apa yang mereka butuhkan. Oke, selanjutnya ini adalah jaringan dan berhubungan dengan orang lain. Manfaatkan jaringan kalian, baik itu dengan teman, dosen, keluarga, alumni, dan lain sebagainya. Karena menurut saya membangun jaringan ini sangatlah penting, baik itu dengan siapapun. Karena tanpa adanya relasi, jika teman bekerja di sini dan habis kontrak, kemungkinan besar teman-teman harus mengulangi atau sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Karena hubungan teman ini
bisa dibilang sangat kecil. Oleh karena itu menurut saya relasi ini sangat penting di dalam dunia kerja. Oke? Oke, selanjutnya ini adalah jelajahi sumber daya online. Gunakan situs web ataupun platform online seperti LinkedIn, aplikasi Kita Lulus, maupun aplikasi lainnya untuk berhubungan mencari kerja. Untuk hal ini, teman-teman bisa cek di konten saya sebelumnya, yang dimana saya sudah membuat konten yang berkaitan dengan aplikasi untuk mencari kerja yang terpercaya. Dan jangan ragu untuk mendaftar dan mengirimkan lamaran kerja secara online, agar teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan. Oke, yang selanjutnya itu adalah tingkatkan keterampilan dan pengalaman teman-teman masing-masing. Ambil inisiatif untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman teman-teman melalui magang, pelatihan, ataupun proyek mandiri. Ini akan membuat teman-teman lebih menonjol di antara pekerja pelamar yang lainnya dan menunjukkan komitmen Anda terhadap pengembangan diri. Salah satu pelatihan soft skill yang bagus itu salah satunya ini digital talent, yang dimana yang diadakan oleh Kominfo. Oke, ini pelatihan yang gratis yang teman-teman bisa coba, dan menurut saya ini bukan wajib sih, tapi ya ini harus. Soalnya jika teman-teman baru lulus atau baru tamat, teman-teman membutuhkan sertifikat keahlian. Tanpa adanya sertifikat, maka teman-teman akan sulit bersaing dengan orang lain, karena bukan hanya 1, 2, ataupun 3 pelamar, tapi banyak sekali orang yang melamar dan mempunyai keahlian masing-masing dan berbeda. Oleh karena itu, teman-teman bisa mengikuti pelatihan di digital talent ini, dan yang sudah pasti gratis. Di sini ada lulusan baru, pekerja terampil, aparatur sipil, lulusan vokasi, mahasiswa, dan lain sebagainya. Semuanya bisa mengambil di sini. Misalkan ini lulusan baru, teman-teman bisa di sini ada ini yang sudah tutup, di sini buka. Di bagian ini, teman-teman bisa menyesuaikan dengan keahlian teman masing-masing. Oke, nanti bisa teman cari sendiri di sini atau tonton tutorialnya di YouTube. Oke, ini penting sekali dalam dunia kerja. Oke. Dan yang terakhir ini adalah tetaplah gigih dan jangan menyerah. Mendapatkan pekerjaan mungkin membutuhkan waktu dan upaya. Jangan menyerah meskipun menghadapi penolakan ataupun kegagalan. Tetapkan tujuan teman-teman, kembangkan strategi pencarian kerja yang efektif, dan tetaplah positif dalam perjalanan. Dan terakhir adalah, tetaplah berdoa kepada Sang Maha Kuasa, karena segala sesuatu itu dapat jadi mungkin jika kita percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Meskipun tidak sekarang, esok, lusa, tetapi yakinlah pasti ada sesuatu pekerjaan yang menantikan teman-teman ke depannya. Semangat dan tetaplah semangat. Oke?